Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Kuasamu sanggup menyembuhkan
berbahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baik, memberikan penyertaan, memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kita bisa membayangkan pagi hari ketika kita bisa hidup merasakan cinta kasih Tuhan, juga udara segar di sekitar kita, sahabat, teman, keluarga yang diberkati Tuhan. Ini adalah alasan mengapa kita layak berterima kasih kepadanya. Kita harus mengucap syukur kepadanya. Terlebih pemeliharaan Tuhan juga akan terus sampai sore bahkan malam hari nanti. Itu adalah sesuatu yang harus kita cermati dalam hidup ini, menjadi sebuah cerita tersendiri, keindahan hidup bersama dengan Tuhan Allah. Pagi hari ini dari studi yang kita cintai ini, saya akan membacakan kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana setelah Tuhan Yesus bangkit, dan sampai hari ini kita masih merayakan masa raya Paskah, bagaimana kebangkitan itu membawa dampak bagi kehidupan manusia, termasuk saya, Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, dan apapun yang sedang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Dampak-dampak seperti itulah yang ingin kita terus rasakan di tengah-tengah kehidupan, karena dampak inilah yang akan merubah kehidupan kita. Dampak-dampak semangat, kehidupan, tidak putus asa, terus menjelma menjadi manusia yang baru, menjelma menjadi sebuah kekuatan baru di tengah-tengah kehidupan ini, karena di dalamnya akan terkandung roh yang membangkitkan. Karena iman kita kepada Kristus, karena iman kita kepada kebangkitan Kristus di tengah-tengah kehidupan. Teks yang kita baca pada hari ini, saudara, di dalam kitab Lukas tadi bercerita tentang Tuhan Yesus menemui murid-muridnya ketika kebangkitan itu terjadi. Kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan kepada murid-murid bahwa Dia itu sudah bangkit. Mengapa ini sangat penting? Karena kebangkitan itu diragukan oleh banyak orang. Orang simpatisan pada umumnya, bahkan muridnya sendiri meragukan bahwa Yesus itu bangkit. Kenapa ini terjadi? Karena secara manusiawi mereka tidak mengharapkan itu. Seorang guru yang akan berperang, seorang guru yang akan menjadi pembela mereka, itu tidak mati begitu saja. Bahkan ketika dia dikuburkan, dia disalibkan, dia dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga murid-murid melihat ke kubur itu, Yesus tidak ada di situ. Hanya kubur yang terbuka, kemudian ada kain di situ yang membungkus mayat Tuhan pada saat itu. Mereka mulai diyakinkan, mereka mulai ragu-ragu, dan mereka mulai gimana nih? Yesus ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh mereka. Nah, di dalam kebangkitan itu salah satu cerita yang bisa kita ambil, saudara, yaitu perjalanan murid-murid ke Emmaus. Jadi di dalam teks kita ada sebuah cerita pendek begitu, Bapak Ibu sekalian, bahwa kemudian murid-murid ini
ada beberapa yang pergi ke Emmaus. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ini cerita dimulai dari situ. Di tengah-tengah perjalanan, mereka tidak henti-hentinya bercerita tentang kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus, penyaliban Yesus, dan juga kebangkitan Yesus. Karena cukup jauh, saudara, disebut di situ 7 mil jauhnya dari Yerusalem, sehingga 2 orang murid ini bercakap-cakap demikian asiknya. Kita tahu, saudara, bahwa percakapan yang sangat asik, percakapan yang sangat update, itu membuat kita bisa saja lupa kita mau berjalan kemana, kita mau menempuh arah kemana, kita mau menempuh perjalanan berapa jauhnya, itu kita bisa saja lupa. Karena apa? Karena perbincangan yang sangat asik. Dan perbincangan itulah yang dilakukan oleh mereka berdua. Mereka ngobrol bagaimana Yesus disengsarakan, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus kemudian berpesan kepada murid-muridnya. Terlebih daripada itu, saudara, karena kebangkitannya itu juga disaksikan oleh para murid-muridnya, mereka juga menyalahkan orang-orang yang membunuh Yesus. Jadi mereka bisa saja bercerita, wah, orang baik kok dibunuh ya, orang baik kok disiksa, orang baik kok mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah itulah, di tengah-tengah percakapan itulah kemudian Tuhan Yesus datang. Datangnya di situ, saudara, datangnya itu tidak memberitahu, jadi kemudian ikut membersamai mereka begitu saja, sehingga perjalanan menjadi 3 orang, satu murid, kemudian satu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus membersamai perjalanan mereka, kemudian mulailah Tuhan Yesus untuk ikut bercakap-cakap dengan percakapan itu. Percakapan itu sedemikian rupa terjadi. Jadi kemudian Yesus bertanya kepada mereka, kok asik ngobrol apa sih? Gitu. Kemudian mereka bertanya, oh, Tuhan tuh mesti orang baru ya di sini ya, pindahan dari mana gitu. Tuhan tuh pasti orang asing ya. Tuhan itu mesti orang yang tidak tahu tentang sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan Yerusalem dan sekitarnya. Pasti Tuhan bukan orang sini. Lah, memangnya ada apa? Gitu. Kemudian mereka bercerita, Tuhan Yesus yang disengsarakan, Tuhan Yesus yang disalibkan, Tuhan Yesus yang bangkit, dicuri orang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian dari perjalanan itulah kita bisa membaca, saudara, bahwa perjalanan itu kemudian menjadi perjalanan yang sangat asik, sampai kepada suatu titik mereka sampai di tempat di mana mereka mencapai tujuan itu. Nah, disitulah ketika kita melihat perjalanan mereka adalah perjalanan yang sangat mengasihkan. Mereka mulai berbicara tentang Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang menang, Tuhan Yesus yang mengalahkan kuasa kegelapan, dan seterusnya. Tetapi cerita-cerita itu belum menyentuh kepada sebuah kebangkitan. Jadi mereka baru bercerita tentang Yesus yang disengsarakan, Yesus yang hilang dari makam ketika Yesus dikuburkan pada saat itu. Nah, yang dikatakan di dalam Alkitab, saudara, mereka tidak bisa menyaksikan Tuhan Yesus yang ada di situ. Disebutkan di situ ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kalimat ini sangat jelas dikatakan, saudara. Mungkin sebuah kabut begitu, ya, seperti begitu. Penghalang itu bisa saja kabut, bisa saja tirai, bisa saja karena kerumunan orang banyak, bisa saja karena terhalang
oleh ramainya situasi, sehingga dia tidak bisa melihat kalau sebenarnya yang ada di sebelahnya itu adalah dia sendiri yang sedang dipercakapkan itu. Nah, ketika mulai ada di tempat percakapan di jalan itu, kemudian Yesus mulai berkata-kata, sebenarnya mengapa sih kalian begitu asik membicarakan itu? Rupa-rupanya murid-murid memang sangat tertarik dengan ajaran Yesus. Dia akan mulai dikuatkan dengan ajaran Yesus. Ajarannya sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Ahli-ahli Taurat, kepala-kepala imam dan seterusnya, itu sangat berbeda. Sehingga murid-murid yang sedang berbicara tentang Yesus adalah murid-murid yang memulai kehidupannya untuk percaya, untuk yakin bahwa sebenarnya Yesus itu adalah orang yang membawa ajaran yang baik. Nah, dari situlah saudara sekalian, bahwa kemudian orang-orang ini memulai, murid-murid ini memulai percakapannya mulai juga ketika dia mulai merasakan, ini janjinya siapa sih orang yang sedang saya ajak bicara itu. Nah, kemudian dicatat di dalam kitab Lukas tadi, sampailah dia di tempat, artinya tempat yang dituju, Emmaus, tempat di mana dia akan berjalan, kemudian sampai di tempat itulah. Kemudian mereka sampai di titik yang di mana mereka akan tinggal. Mereka akan hidup dan mereka akan bersama-sama dengan keluarganya mungkin atau sanak familinya. Dari situlah murid-murid itu menawarkan untuk supaya Yesus singgah, supaya Yesus jangan meneruskan perjalanan karena hari sudah gelap, hari sudah hampir malam. Kemudian yang Yesus lakukan adalah Yesus menuruti mereka, kemudian Yesus duduk bersama dengan mereka. Nah, disitulah ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkan roti itu, dikatakan di dalam teks kita, mata mereka terbuka. Mereka mulai mengenal bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan, berjalan 3 orang, yang 2 saling mengenal, yang 1 tidak dikenalnya. Kemudian ketika sampai di tempat yang dia tuju, mereka bisa kemudian mengenal. Hatinya berkobar-kobar, hatinya mungkin malu, dia mungkin merasa, aduh gimana ya, ternyata orang yang dibicarakan itu adalah dia. Ternyata orang yang dibicarakan itu adalah sekarang duduk bersama dengan dia. 2-3 jam atau 4 jam yang lalu dia bersama-sama dengan aku. Tetapi di balik itu semua, rasa sukacitanya lebih besar, rasa senangnya lebih besar. Nah, ketika kehidupan itu terus berlangsung, kekasih Tuhan, maka perjumpaan 2 murid dan Tuhan Yesus ketika mereka makan roti bersama-sama itu adalah obat bagi keraguan-raguan para murid. Para murid bisa saja kemudian tidak kuat. Para murid kemudian bisa saja, untuk murid-murid itu tidak bisa merasakan apa-apa karena Yesus sudah hilang, dicuri orang. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan mereka, Yesus menjumpai mereka di dalam satu meja, mereka mulai memerintah dirinya sendiri untuk percaya. Mereka mulai memaksa dirinya untuk percaya kepada kebangkitan itu, bahwa Yesus itu adalah Yesus yang bangkit. Yesus itu bukan Yesus yang terkubur, mati dan hilang, tetapi Yesus itu adalah Yesus yang mati, sengsara, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini bukan cerita kosong, saudara. Ini cerita yang nyata. Dan cerita ini itu dialami sendiri oleh murid-murid, bahwa mereka kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Mereka berjumpa dengan Allah sendiri yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Dan ketika mereka mulai berjumpa, karena kebiasaan Yesus adalah memecah-mecahkan roti, kemudian mengucap syukur,
kemudian membagikan kepada para murid-muridnya itu, maka kebiasaan seperti ini sangat dikenal oleh mereka. Mereka mulai memecahkan roti, kemudian membagikan kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Itu murid-muridnya sangat merasakan bahwa ini adalah Yesus. Orang lain tidak bisa melakukan hal seperti ini, karena yang bisa melakukan seperti ini hanya Dia yang sudah berulang kali melakukan dengan murid-muridnya. Kasih Tuhan, dimanapun berada, sebuah kebangkitan itu harus dialami oleh murid-muridnya. Sebuah kebangkitan harus dialami oleh siapapun juga. Dan ketika penghalang-penghalang itu menghalangi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga orang-orang itu mulai ragu-ragu akan kebangkitan Kristus, itu yang jadi persoalan. Sampai kapan murid-murid yang ke Emmaus itu harus percaya dengan keraguan-raguan mereka sendiri? Menunggu 2 jam kah? 3 jam? 4 jam? Atau berapa jam? Sampai mereka bisa yakin sungguh bahwa itu adalah Kristus. Jadi keraguan-raguan ini sebenarnya selaput yang menyeliputi mereka, penutup yang menutup mata mereka, yang menutupi hati mereka akan pengenalannya Dia, adalah karena kesulitan yang sedang terjadi. Apa sebenarnya kesulitan yang terjadi di murid-murid itu, saudara? Jadi kemungkinan besar Yesus adalah guru besar pada saat itu. Ketika Yesus dibunuh, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus disalibkan dan mati, murid-murid menangkap bahwa ini juga akan terjadi pada murid-muridnya. Termasuk 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus itu. Dia berpikiran bahwa aduh, sebentar lagi aku pasti mati. Guruku sudah mati, pasti aku juga akan menyusul mati. Ketakutan yang hanya dirasakan oleh murid-murid itulah kemudian mereka melampiaskan dengan cerita-cerita ketika dia berjalan ke Emmaus. Siapapun juga, kasih Tuhan, sampai saat ini ketika seseorang diselimuti oleh sesuatu, maka seseorang itu tidak bisa melihat. Ketika seseorang diselimuti dengan sesuatu, seseorang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat bahwa Yesus itu hadir di situ, bahwa Yesus itu ada di depan mereka. Karena apa? Karena mereka diselimuti. Dan di dalam teks Lukas ini sangat jelas, karena mata mereka diselimuti oleh penghalang, maka mereka tidak bisa mengenalnya. Mereka tidak bisa mengenal Kristus. Mereka tidak bisa mengenal kebangkitan itu sendiri. Dan ketika mereka sudah disingkapkan, maka Yesus kemudian berkata kepada mereka, ambil, makan dan minumlah. Ketika itu dilakukan oleh Yesus, kemudian mereka mulai tahu bahwa sebenarnya yang ada di depannya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Penghalang menjadi bagian kehidupan manusia sampai hari ini. Melihat Tuhan Yesus kemudian menyaksikan penghalang-penghalang yang ada, itu sampai hari ini masih menjadi milik kita, milik setiap orang. Ketika seseorang akan mengenali Tuhan Yesus Kristus, akan mengenali kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika seseorang akan mengenali itu, maka yang sedang terjadi adalah adakah penghalang-penghalang itu terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena ketika itu terjadi, maka kebangkitan itu hanya sebuah cerita. Kita membaca Lukas 24, oh ya, Yesus bangkit. Dalam kitab Matius, oh ya, Yesus bangkit. Temanku juga cerita begitu, kalau Yesus itu sudah bangkit. Kita dengar di radio juga kalau Yesus itu bangkit. Tetapi seseorang yang memiliki penghalang itu tidak bisa menyaksikan bagaimana kuasa kebangkitan itu membuat mereka bisa memiliki pengharapan besar. Mereka tidak pernah putus asa menghadapi sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Karena ketika seseorang percaya dan bisa menyingkapkan penghalang itu, maka seseorang itu akan bisa maju terus. Buktinya, murid-murid juga akhirnya bisa meneruskan pekerjaan pelayanan, pekabaran Injil, memberitakan tentang kerajaan Allah, menyampaikan
menyampaikan berita kesembuhan, menyampaikan berita tentang pengampunan dan seterusnya, murid-murid tetap bisa. Karena apa? Karena kebangkitan itu sudah mereka rasakan. Dikasih Tuhan, siapa sih pada kehidupannya yang tidak membutuhkan uang? Kita pergi hari ini, saya pergi ke studio ini, saya bawa uang. Nanti kalau bensinnya habis, gitu. Nanti kalau harus beli sesuatu, pakai apa? Gitu. Jadi bawa uang. Tetapi ketika seseorang tidak bisa mengatur keuangannya sendiri, ketika seseorang tidak bisa memanage keuangannya sendiri, maka uang itu akan menjadi penghalang mereka ketika mereka akan melihat kebangkitan. Sama seperti ketika murid-murid, di depan mereka ada penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat kehadiran Kristus di tempat itu. Yang saat dimana Tuhan memberkati kehidupan kita menjadi cara Tuhan untuk mencukupkan kehidupan kita. Tetapi ketika berkat-berkat itu terkumpul di tengah-tengah kehidupan kita, itu tidak bisa menjadi sarana untuk tirai itu bisa hilang. Karena apa? Karena kita memakai uang tidak cocok dengan firman Tuhan. Sehingga diberitahu Yesus itu sudah bangkit, dia diam aja. Yesus ada di sebelahnya, dia tidak mengenalnya. Karena apa? Karena sibuk menghitung duitnya. Karena sibuk memakai uangnya menurut hobinya sendiri. Jadi dia mulai memiliki peraturan bagaimana caranya memakai uang tetapi bisa memuaskan emosiku dan seterusnya, tidak menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, saudara sekalian, dia tidak akan menemui kebangkitan apapun. Karena keuangan yang dia pegang, keuangan yang dia punya, itu menjadi tirai bahwa dia tidak bisa melihat kebenaran Allah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengelola keuangan kita, dia tidak bisa. Dia tidak bisa melihat bahwa ajaran Yesus itu ajaran yang harus diikutinya, tidak. Dia sudah dikuasai oleh keuangannya itu sendiri. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, sanak famili kita, teman-teman bisnis kita, orang-orang yang satu gereja dengan kita, kadang kita sudah terpisah. Sudah 1 bulan kita tidak bersapa. Sudah 1 tahun kita berpisah. Sudah 1 minggu nomor WA-nya diblokir dan seterusnya. Gara-gara apa? Duit. Gara-gara uang. Itu yang menjadi tirai bagi kehidupan manusia untuk dia bisa melihat kebangkitan itu ada di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga ketika seseorang memiliki tirai, salah satu bentuknya adalah uang, maka kita harus berusaha menyingkirkannya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita. Kita sudah bilang, Yesus mampir dong di rumahku, ya Pak tolong dong aku doakan dan seterusnya. Yesus sudah mampir, ajarannya sudah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak sadar-sadar bahwa sebenarnya yang menjadi tirai kita adalah keuangan. Uang yang setiap bulan kita terima, uang yang setiap hari kita terima, uang yang setiap hari kita pakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Contoh yang lain, jabatan, saudara. Ketika kita memiliki sebuah jabatan, apapun jabatan Anda, mungkin di kantor, mungkin di gereja, atau mungkin di komunitas Anda, mungkin Anda ketua, bendahara, sekretaris, atau apapun juga. Ketika seseorang akan memiliki jabatan, ketika seseorang sangat emosional untuk menjadi direktur, untuk menjadi ketua, untuk menjadi penguasa di tengah komunitasnya, ketika kita tidak mempedulikan kehadiran Yesus yang ada di sisi kita, maka jabatan itu juga akan membuyarkan konsep cinta di tengah-tengah kehidupan ini. Anaknya sendiri, saudaranya sendiri, teman kolega sendiri, adiknya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri tidak peduli.
Dia sudah tidak memiliki cinta lagi. Karena apa? Karena jabatan. Jadi ketika seseorang tergila-gila dengan jabatannya, maka dia akan lupa tentang cinta Tuhan. Dia akan lupa tentang pengampunan. Dia akan lupa bahwa Yesus sebenarnya sudah ada di sebelahnya. Sehingga dia melakukan apa saja untuk mencapai jabatan yang diinginkannya. Bahkan temannya sendiri yang dulu main, yang dulu bersama-sama, itu dipecatnya dengan tidak hormat. Karena apa? Karena dia ingin mencapai jabatan itu. Karena dia ingin terkenal, karena dia ingin diakui di komunitasnya. Sehingga dia sudah melakukan sebuah tindakan yang tidak cocok dengan ajaran Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan berulang-ulang, bahkan Yesus membersamai perjalanannya dia, tapi dia tidak peduli. Pokoknya aku ingin mencapai tujuan itu. Kalau sudah tercapai, walaupun aku harus melibas banyak orang, tidak peduli. Yang penting aku bisa mencapai jabatan itu. Kasih Tuhan, mencapai sebuah kebangkitan adalah mencapai sebuah komitmen untuk kita bisa menyingkirkan selaput yang menghalangi kita. Saat dua murid berjalan ke Emmaus, dihambat oleh selaput yang ada di mata mereka, maka mereka tidak pernah bisa melihat bahwa yang ada di sebelahnya itu adalah Yesus sendiri. Bahwa sebenarnya yang ada di sebelahnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia tidak mampu melihatnya di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika seseorang memulai untuk menyingkirkan selaput itu, maka seseorang harus sungguh-sungguh. Dia harus bersungguh-sungguh untuk memiliki komitmen yang kuat supaya selaput itu bisa hilang, penghalang itu bisa hilang. Penghalang itu tidak menghalangi pandangan mereka bahwa yang ada di sebelahnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa mengambil contoh banyak di keluarga, kehidupan suami istri dan seterusnya. Ketika seseorang itu akan hadir di satu posisi, maka posisi-posisi penghambat itu sangat kuat. Kasih Tuhan, apa yang akan kita capai di tengah-tengah kehidupan ini, apa yang ingin menjadi ambisi kita untuk mencapai sesuatu, itu ada sesuatu yang di pundak kita sebenarnya, yaitu lupa. Seseorang yang ingin mencapai sesuatu dan sangat kuat keinginannya, yang sering terjadi adalah lupa kepada Tuhan, lupa pada peraturan Tuhan, lupa bahwa Tuhan ada di sampingnya. Ketika situasi ini kita alami, kasih Tuhan dimanapun berada, mari kita menyadari bahwa kebangkitan itu menjadi sebuah semangat bagi hidup kita. Tetapi ketika kita ada selaput yang menghambat kehidupan kita, maka itu tidak pernah akan terjadi kebangkitan apapun. Hanya bisa terjadi kebangkitan ketika selaput itu hilang, dan yang menghilangkan adalah kita sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang harus menghilangkannya. Selaput saya ini dihitung saja yang menghambat apa, kemudian mari berkomitmen untuk bisa membuangnya. Dari studio saya berdoa untuk saudara semua. Ketika Anda melakukan kerja aktivitas hari ini, jangan lupa Yesus sudah ada di sampingmu. Ketika engkau tidak bisa melihat, maka jelas penghambat itu sedang menghambat Anda. Ketika engkau akan melakukan kecurangan, lihatlah firman Tuhan ini, bahwa Yesus ada di sebelahmu, memberikan sebuah kesadaran. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ketika engkau akan melibas teman-temanmu yang tidak cocok denganmu, dan itu tidak cocok dengan kehendak Tuhan, ingat bahwa Yesus ada di sebelahmu, dan dia mulai memberikan kesadaran kepadamu bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Baru kita bisa mengalami kebangkitan itu di tengah kehidupan kita. Dimanapun Anda berada, aktivitas apapun yang Anda lakukan, biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kehidupan Anda semua. Dari studio saya berdoa, sukses untuk Anda. Yesus memberkati Anda semua. Amin.
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.